P3K guru. Jadi hanya khusus untuk P3K guru. Jadi untuk P3K non guru itu hanya 1 kali seleksi. Tapi khusus untuk P3K guru, karena ini adalah afirmatif yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang sudah mengabdikan cukup lama di menjadi guru, maka ada afirmasi yang diberikan. Nah, bentuk afirmasinya adalah mereka diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Tapi sekali lagi, seleksi 3 kali ini hanya berlaku untuk P3K guru. Jadi tidak untuk berlaku untuk yang lain-lain. Demikian, Pak. Baik. Perlu kami sampaikan, Pak Deputi, di kanal YouTube kita ada 33.000 yang menyimak konferensi pers kita ini. Jadi memang pendaftaran CPNS ini sangat-sangat ditunggu oleh publik ini. Baik, selanjutnya liputan 6 dan nanti dari Metro. Silakan dari liputan 6, Mbak. Mas atau Mbak ini, Maulandi. Silakan dibuka videonya biar tahu. Ya, selamat siang. Saya Mas, Pak. Ya, ya. Silakan, Mas. Ya, izin siang Pak Pariono, Pak Suarmen. Saya ingin izin bertanya Pak terkait tadi untuk posisi formasi terakhir per 22 Juni itu kan ada 701.590. Ada total ada 701.590 formasi CASN itu per 22 Juni. Apakah formasi itu sudah final dan akan diumumkan pada tanggal 30 Juni besok atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Maulandi. Ya, 701.590 formasi tadi itu adalah cut off per 22 Juni 2021. Nah, dari data terakhir yang masuk ke kami, karena ternyata ada beberapa instansi di daerah yang kemudian mengundurkan diri. Jadi dari data yang masuk ke kami dan juga sudah kami konfirmasi ke teman-teman di Kementerian PAN-RB, data yang masuk, jumlah formasi yang sampai dengan posisi kemarin, tanggal 28 Juni 2021, jam 14.14, itu jumlah formasi final yang ada di kami adalah 688.623. Jadi ada sedikit perbedaan yang dari 701.590 turun menjadi 688.623 karena ada beberapa instansi yang kemudian mengundurkan diri. Dari data yang kami masuk ke kami ada 23 instansi yang kemudian menyatakan tidak mengikuti atau menunda pelaksanaan seleksi 2021 ini. Alasannya karena anggarannya sudah direalokasi untuk penanganan COVID sehingga mereka tidak bisa menyediakan anggaran untuk terutama terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Dan tentu saja juga karena kondisi keuangan di beberapa daerah yang juga masih banyak fokus di dalam penanganan COVID ini. Itu kira-kira Mas Maulandi. Apakah itu masih bisa berubah, Pak, sebelum tanggal 30 itu? Kemungkinan bisa berubah. Karena ada beberapa daerah yang sekarang juga masih mengajukan untuk penundaan atau revisi terhadap formasi ini. Tapi ini adalah posisi sampai dengan 28 Juni kemarin jam 2 siang. Jadi itu sudah mempertimbangkan ada 23 instansi yang sudah masuk ke kami yang menyatakan akan menunda pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara 2021 ini. Baik, terima kasih. Dari Metro, Arti, silakan. Halo, Pak. Ya, silakan, Mas. Pak, saya mau nanya terkait dengan proses menjadi ASN nantinya. Ada masyarakat kita yang bertanya, nanti terkait prosesnya itu untuk masyarakat yang tinggal di luar negeri, prosesnya seperti apa, Pak? Oke. Ya, terima kasih Mas Aldi. Jadi kita memang karena sistem seleksi ini semua akan dilaksanakan secara online. Jadi mulai dari pendaftarannya juga dilakukan secara online, nanti pelaksanaan seleksi juga dilakukan secara online.
Dan siapapun, termasuk teman-teman atau adik-adik kita yang diaspora, mereka juga bisa melaksanakan atau mengikuti seleksi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau calon ASN ini. Bagaimana mekanisme pendaftarannya? Ya, mereka tinggal mendaftar melalui online, melalui sistem aplikasi SSC ASN. Nanti dimanapun mereka berada, setelah kami bisa memetakan berapa banyak yang sebaran dari calon peserta ini, nanti kami akan berkoordinasi kalau tahun lalu dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk meminjam tempat, dalam tanda kutip, meminjam tempat teman-teman di kedutaan untuk bagi teman-teman yang mengikuti seleksi di luar negeri, mereka bisa tetap mengikuti seleksi tanpa harus kembali ke Indonesia. Jadi ini baru bisa nanti kami petakan setelah semua pendaftar bisa terpetakan. Dan secara sounding informasi kami sudah menyampaikan hal ini ke teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Pada prinsipnya teman-teman di Kementerian Luar Negeri sangat welcome untuk membantu BKN untuk melaksanakan seleksi bagi adik-adik kita atau calon ASN yang berprofesi sebagai diaspora yang saat ini kebetulan mungkin sedang menetap di luar negeri. Demikian Mas Ardi. Terima kasih. Baik, sudah jelas ya Mas Ardi. Kami berikan kesempatan kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Coba dibuka. Masih ada yang... Baik. Pak Karno bisa nanya lagi enggak? Nanya tapi jangan banyak-banyak. Sekali saya kasih. Ini Pak Deputi yang tadi itu yang 23 itu belum terlalu dibeber jelas, yang 23 instansi mengundurkan diri. Nah itu kalau boleh tahu, formasinya paling banyak itu CPNS, P3K, walaupun saya tahu guru ya, tapi bisa nggak tahu itunya, formasinya itu dari 23 instansi yang mengundurkan diri itu, terbanyak dari mana tuh? Baik, terima kasih. Baik, Mbak Elsie, jadi formasi sudah ditetapkan oleh Menteri Pan-RB, tadi disampaikan sebanyak 701.000 sekian. Kemudian dalam berjalannya waktu, karena COVID tidak kunjung mereda, maka ada beberapa instansi, tidak hanya